Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai level kognisi taksonomi Bloom, tingkatan afektif, dan psikomotorik. Anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Akina Hawa Maharani SW, kemudian Aden Rezamal Ilham, dan Dwi Arifandi Saputra. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari taksonomi Bloom. Taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mengandung dua arti, yaitu tasein yang berarti klasifikasi dan nomos berarti aturan. Taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang bersifat hierarki atau bertingkat dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Konsep dari taksonomi Bloom ini berawal dari pemikiran Dr. Benjamin Bloom pada tahun 1956 bersama timnya yang menerbitkan karya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain. Dalam taksonomi Bloom ini diklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 domain utama. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan, merumuskan tujuan pembelajaran spesifik, merancang kurikulum, dan menyusun instrumen penilaian atau asesmen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai level kognisi taksonomi Bloom 1956. Nah, domain kognitif itu berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir, seperti ingatan, berpikir, dan penalaran. Taksonomi Bloom versi ini, tahun 1956 ini, menggunakan kata benda untuk semua tingkatan. Dapat kita lihat dari piramid tersebut, semakin ke atas maka tingkatannya pun semakin tinggi, dan semakin ke bawah tingkatannya pun semakin rendah. Pada tingkatan yang paling rendah yaitu knowledge, itu merupakan tingkatan C1. Knowledge atau pengetahuan ini merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengingat istilah, fakta, definisi, prinsip dasar, dan sebagainya. Kemudian pada C2, comprehension atau pemahaman, yaitu kemampuan untuk membaca dan memahami makna dari materi, termasuk menerjemahkan, menafsirkan, dan membuat ringkasan. Kemudian pada C3 yaitu application, merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur, atau teori dalam situasi baru dan konkret. Pada C4 atau analisis, yaitu kemampuan untuk memecah materi menjadi bagian-bagian komponen dan memahami hubungan antar bagian. Yang selanjutnya yaitu sintesis atau C5, yaitu kemampuan untuk menggabungkan bagian-bagian dan membentuk keseluruhan yang baru dan unik. Kemudian yang terakhir yaitu tingkatan yang paling tinggi, C6, evaluasi, yaitu kemampuan menilai materi atau metode untuk tujuan tertentu, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang jelas. Kita lanjut ke level kognisi revisi taksonomi Bloom atau RTB. Revisi taksonomi Bloom ini diajukan oleh David Cradwell dan Lauren Anderson untuk lebih melihat ke depan dan merespon tuntutan perkembangan komunitas pendidikan, termasuk bagaimana anak-anak berkembang dan belajar, serta bagaimana guru menyiapkan bahan ajar. Pada revisi ini ada 2 perubahan mendasar. Yang pertama yaitu perubahan fokus aplikasi, yang mana lebih berfokus pada aplikasinya terhadap penyusunan kurikulum, desain instruksional, dan penilaian. Yang kedua yaitu perubahan terminologi dan struktur. Taksonomi kognitif ini dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dan tingkatan kognitif diubah dari kata benda menjadi kata kerja atau verbs karena lebih menekankan pada proses aktif siswa. Nah, pada dimensi proses kognitif ini terdapat perubahan antara taksonomi Bloom tahun 1956 dan taksonomi Bloom edisi revisi. Dapat kita lihat pada tiap-tiap tingkatan itu terdapat perubahan yang awalnya menggunakan kata benda diganti dengan
kata kerja, seperti knowledge diganti dengan remember, atau pengetahuan diganti dengan mengingat. Bahan yang lain ditunjukkan pada sintetis atau C5 yang lama dan evaluasi C6 yang lama ditukar posisinya dan diganti dengan mengevaluasi pada C5 yang baru dan mencipta pada C6 yang baru. Mencipta atau create pada C6 ini diposisikan sebagai tingkat kognitif tertinggi karena dianggap memerlukan kemampuan kompleks untuk menghasilkan sesuatu yang baru, seperti sintetis dan penilaian kritis atau evaluasi. Pada dimensi pengetahuan atau knowledge dimension, dimensi ini ditambahkan untuk melengkapi TP, di mana kata kerja pada dimensi proses kognitif ini mendefinisikan kedalaman penguasaan kognisi yang diinginkan. Sementara kata benda pada dimensi pengetahuan menunjukkan pengetahuan apa yang diharapkan. Dimensi ini membagi pengetahuan menjadi 4 kategori hierarkis. Yang pertama, A. Faktual. Pengetahuan elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa untuk memecahkan masalah di dalamnya. Yang kedua, B. Konseptual. Pada konseptual ini, pengetahuan antara hubungan antar elemen dasar dalam struktur yang lebih besar, termasuk kategori, prinsip, teori, model. Yang ketiga, C. Prosedural. Pada prosedural ini, pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu, seperti metode penyelidikan, teknik, algoritma. Yang keempat yaitu D. Metakognisi. Pengetahuan kognisi secara umum maupun kesadaran diri tentang kognisi pribadi. Pada metakognisi ini merupakan kategori yang benar-benar baru dalam RTB dan sebelumnya tidak ada pada taksonomi Bloom 1956. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifandi Saputra. Saya akan menjelaskan tentang domain afektif. Domain afektif adalah ranah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, perasaan, nilai, motivasi, antusiasme, dan apresiasi yang mempengaruhi perilaku peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. Berikutnya ada tingkatan afektif. Domain afektif ada 5, yaitu 1. Tingkat menerima, 2. Tingkat menanggapi, 3. Tingkat menghargai, 4. Tingkat menghayati, 5. Tingkat mengamalkan. Yang pertama adalah tingkat menerima. Tingkat ini di mana peserta didik memiliki keinginan menerima atau memperhatikan suatu rangsangan atau stimulus yang diberikan dalam bentuk persoalan, situasi, fenomena, dan sebagainya. Contoh kemampuan dalam tingkat menerima adalah peserta didik bersedia untuk mendengarkan temannya yang berbicara dengan respect. Yang kedua ada tingkat menanggapi. Tingkat ini di mana peserta didik mereaksi atau menanggapi suatu rangsangan yang diberikan dalam bentuk persoalan, situasi, fenomena, dan sebagainya. Contoh dalam menanggapi adalah peserta didik aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, seperti memberikan penjelasan dan menanggapi pendapat dari teman. Dan yang ketiga adalah tingkat menghargai. Tingkat ini di mana peserta didik menunjukkan kesediaan menerima dan menghargai suatu nilai-nilai yang disodorkan kepadanya. Contoh kemampuan dalam tingkat menghargai adalah mengajukan rencana untuk perbaikan kehidupan masyarakat. Yang keempat ada tingkat menghayati. Tingkat di mana mahasiswa menjadikan nilai-nilai yang disodorkan itu sebagai bagian internal dalam dirinya. Menjadikan nilai-nilai itu prioritas dalam dirinya. Contoh kemampuan dalam tingkat menginternalisasi adalah memprioritaskan waktu untuk belajar, membantu teman, dan sebagainya. Yang kelima, tingkat mengamalkan. Tingkat ini peserta didik menjadikan nilai-nilai itu sebagai pengendali perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi gaya hidup. Contohnya kemampuan dalam tingkat mengamalkan adalah menunjukkan sikap mandiri ketika bekerja. Berikutnya ada tingkatan psikomotorik.
Domain psikomotorik tercetus oleh pemikiran Simpson di tahun 1960 yang menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik berkaitan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Simpson mendefinisikan kemampuan psikomotorik tersebut didasarkan pada penelitian di bidang pendidikan industrial, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan bisnis, musik, seni, dan olahraga. Tokoh lain yang mengkaji tentang kemampuan psikomotorik yaitu Dave yang membagi kemampuan psikomotorik dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama meniru, yang kedua memanipulasi, lalu ada presisi, artikulasi, dan yang terakhir naturalisasi. Berikut merupakan tingkatan psikomotorik yang dikemukakan oleh Simpson. Yang pertama ada persepsi. Tahap ini merupakan dasar dari semua keterampilan psikomotorik. Kemampuan ini melibatkan pemilihan isyarat yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Contohnya, seorang koki merasakan tekstur adonan untuk menentukan apakah sudah kalis atau belum. Yang kedua ada kesiapan. Ini adalah tahap siap tempur. Individu secara sadar atau tidak sadar menempatkan diri mereka dalam keadaan optimal untuk memulai tindakan. Tanpa kesiapan yang tepat, gerakan yang dihasilkan akan canggung, lambat, atau salah. Yang ketiga, meniru. Dalam tahap ini, pembelajar sangat bergantung pada umpan balik eksternal. Mereka mungkin mengikuti instruksi verbal, meniru video tutorial, atau dibimbing secara fisik. Tujuannya adalah untuk memahami mekanisme dasar dari gerakan tersebut. Contoh, gerakan seringkali masih kasar dan dilakukan melalui proses trial and error. Yang keempat, membiasakan. Gerakan yang sudah mulai terinternalisasi, individu tidak perlu lagi berpikir keras tentang setiap langkah kecil. Keterampilan dasar telah menjadi respon yang otomatis, membebaskan pikiran untuk fokus pada aspek lain yang lebih kompleks dari tugas tersebut. Contohnya, seseorang dapat mengetik dengan 10 jari tanpa melihat papan ketik. Yang kelima, mahir. Pada tahap ini, individu mampu melakukan pola gerakan yang kompleks dengan sangat terampil, cepat, akurat, dan efisien. Gerakan dilakukan dengan sedikit atau tanpa usaha sadar. Yang keenam, adaptasi. Di tingkat ini, individu tidak hanya mahir, tetapi juga mampu memodifikasi atau menyesuaikan keterampilannya untuk menghadapi situasi atau masalah baru yang tidak terduga. Yang keenam, adaptasi. Di tingkat ini, individu tidak hanya mahir, tetapi juga mampu memodifikasi atau menyesuaikan keterampilannya untuk menghadapi situasi atau masalah baru yang tidak terduga. Contohnya, seorang pemain sepak bola profesional mengubah arah tendangannya pada detik terakhir karena melihat kiper bergerak ke arah yang salah. Yang ketujuh dan yang terakhir, orisinal. Ini adalah puncak dari taksonomi Simpson. Individu mampu menciptakan pola gerakan atau keterampilan baru yang orisinal untuk mengatasi situasi atau masalah spesifik. Ada unsur kreativitas yang tinggi di sini. Contohnya, seorang penari menciptakan sebuah koreografi tari yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Atau seorang atlet menciptakan teknik baru dalam olahraganya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pendidikan holistik menuntut adanya integrasi yang harmonis dan seimbang antara ketiga ranah tersebut. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, nilai, dan kepekaan sosial yang baik, serta kompeten dalam menerapkan pengetahuannya dalam bentuk keterampilan praktis atau psikomotorik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.